Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali di channel saya. Kali ini saya ingin berbagi mengenai cara kerja motor dan pelampung air. Seperti yang kita tahu, ini kalau di kita di Indo itu seperti sumur ya. Jadi air yang ada sumbernya, sumur. Tetapi ini karena tidak ada sumbernya atau sumbernya terbatas, maka di tampung air seperti ini. Ini katakanlah sumur atau tempat air. Jadi jalan sumbernya atau airnya dari sini ya, keluar, kemudian dikasih pelampung air untuk mengontrol air yang penuh supaya tidak sampai meluap atau keluar. Itu juga tempat keluar air cuma ditutup atau di on atau di off. Oke. Kemudian ini tempat untuk menyedot air yang ditarik ke atas. Nah, ini pipanya. Pipanya untuk menyedot, dan ini tampungan air yang ada di bawah. Ya, cara kerjanya seperti ini. Jadi air ditampung, dan apabila tempat air yang di atas kosong, maka akan otomatis akan naik. Gimana cara naiknya ya, nanti kita ikuti cara kerjanya yang di atas tempat air, supaya kapan waktunya naik air yang di bawah ini ke atas, dan sebagai daya tampung untuk kebutuhan air di perumahan ya. Ini ibarat sumur atau tempat penampungan air. Tetapi kalau sumber, jadi nggak usah pakai ini ya. Jadi misalnya sumurnya agung, banyak airnya, jadi cukup dengan pipa ini sebagai penyedot saja. Jadi enggak, air itu kalau kita punya langganan air bisa dipasang seperti itu, dan ingin menampung air apabila mungkin air sulit atau kekurangan air, maka perlu disimpan sebagai cadangan ya. Ini tempatnya, jadi bisa sumur langsung, atau alternatif lain apabila ingin punya cadangan air, maka ditampung seperti ini. Ini otomatis yang di bawah ya. Cara kerjanya, bola ke atas, air akan berhenti sendiri ya. Jadi mungkin sudah paham ya cara kerjanya yang di bawah ini. Dan nanti kita lihat tempat penampungan air yang di atas atau tandon banyu. Mungkin bisa untuk pengetahuan atau ilmu, agar bisa menjadi pengetahuan yang baik cara kerja
motor dan pelampung air. Oke, sementara itu ya, kita tinjau lokasi selanjutnya mengenai penampungan air. Ini kita lihat tandon banyu atau penampungan airnya ya. Ini karena khawatir tidak cukup, ini pakai 2 sebagai cadangan. Jadi tandon banyunya ada 2. Kemudian gimana cara kerjanya pelampung air yang di atas atau otomatiknya, kita lihat. Ini wujudnya pelampung yang di atas, atau bahasa sininya adalah lawamah atau pelampung otomatik. Jadi pelampung otomatik ini bagaimana cara kerjanya, maka bisa saya jelaskan ya. Ini karena airnya cukup agak penuh, jadi belum otomatisnya belum jalan, alurnya belum mengalir ya. Ya, bagaimana cara kerjanya teman-teman, kita ikuti ya. Karena posisinya ngambang, berarti off ya, saklarnya off, jadi mati dan tidak mengalirkan air ya. Ini karena penuh ya, penuh berarti pelampungnya ngambang. Seandainya airnya berkurang sampai ke bawah dan ini posisinya begini ya, otomatis motornya akan hidup, bunyi dan mengeluarkan air di pipa yang di atas. Coba kita lihat. Airnya datang dari sana ya. Ini posisi pelampungnya pas ke bawah, jadi menggantung seperti ini, air akan hidup, motor akan hidup dan mengeluarkan air, akan menarik ya. Posisi menggantung begini. Kemudian apabila penuh kan otomatis posisinya jadi mengambang seperti ini ya, seperti ini kan mengambang ini. Mengambang. Nah, dan bisa tekan ini berarti berhenti, mengambang dan berhenti ini ya. Posisi mengambang, alatnya ini kayak ada batunya itu ke bawah dan motornya berhenti, air tidak mengalir. Itu sekilas ya cara kerjanya. Kemudian ini ada kabelnya, ini kabel ini kita alurnya juga ke motor, ini nanti bisa kita lihat motornya dan bagaimana cara kerjanya ya.
Nah, ini kabel-kabelnya, itu ada sambungan kabelnya ya. Sambungan kabelnya ini menyalur sampai ke bawah sini ya, ke bawah sini ya. Nanti kita urutkan kabelnya sampai kemana. Ini motornya kebetulan ada di bawah ya. Jadi cara kerjanya kurang lebihnya seperti itu. Ini di tandon banyu, dan ini air yang dibutuhkan mengalir ke masing-masing rumah ya, kebutuhannya. Jadi air di bawah sebagai cadangan, dan ini juga yang di atas tempat penampungan airnya juga sebagai cadangan ya. Jadi kalau ininya di penampungannya penuh, otomatis hidup. Itu udah ada tadi alatnya, kita lihat otomatis naik gitu. Begitu penuh itu udah ada ukuran setelannya, mati sendiri. Jadi tidak kita habis air kita menghidupkan saklar on, terus kemudian kita nggak tahu airnya keluar atau meludak ya. Jadi tidak efisien. Jadi pakai alat ini otomatis ini agak efisien. Oke, sementara itu, dan kita nanti pindah ke lokasi di motornya ya. Ini kita tutup karena kotor debunya ya, kita tutup di atas. Ini biar debu nggak bisa masuk ke penampungan airnya, jadi air tetap terjaga kebersihannya. Oke, kita menuju ke lokasi lain di tempat motornya. Oke, dan ini motornya teman-teman. Tadi udah kita lihat pelampung yang di bawah, alat pelampung dan tempat penampungan airnya, serta alat untuk mengontrol air supaya tidak keluar, pelampung otomatis. Dan juga kita lihat tadi di atas pelampung otomatis yang di atas, dan ini adalah motor yang berfungsi untuk menyedot air yang di tempat penampungan di bawah supaya naik ke atas. Dan tentunya dengan alat yang seperti kita lihat tadi, otomatis, yang apabila pelampung otomatiknya atau lawamahnya dalam bahasa Arab itu mengambang, maka akan mati secara otomatiknya. Dan apabila alat pelampungnya itu menggantung ke bawah, maka akan hidup saklar on-nya seperti yang kita lihat. Ini saklar on off-nya ya. Ini dilangsungkan tadi di kabel pelampung otomatis. Jadi ketika pelampung otomatisnya itu menggantung, maka ini saklar ini akan hidup on, dan mesin motor ini akan bekerja, hidup akan bekerja dengan menyedot air yang
di bawah tadi ya. Ini ada 2 pipa, yang satunya untuk menyedot air yang di bawah, kemudian yang satunya untuk menaikkan air ke atas ya. Ini ya yang fungsinya untuk menaikkan air ke atas, yang di bawah adalah untuk menyedot, dengan catatan bahwa saklar ini hidupnya dengan otomatik tadi. Otomatik yang menggantung akan hidup saklarnya ini. Jadi kita mempunyai keringanan tidak menghidupkan dan mematikan saklar ini baik on off, tapi otomatis. Ketika airnya berkurang atau habis, ini otomatiknya akan menggantung dan hidup dengan sendirinya. Dan sebaliknya, apabila alat pelampungnya itu mengambang, itu akan mati dengan sendirinya. Jadi nggak masalah kita tinggal ya, hanya mungkin kalau ada kerusakan di otomatiknya, mungkin airnya tidak bisa kita ketahui dan keluar. Itu mungkin kesalahan teknis, atau mungkin sudah rusak pelampungnya, atau mungkin kesalahan lupa naruh kurang bagus atau gimana, sehingga pelampung tidak bekerja secara efektif ya. Jadi ada 3 bagian, yang bawah tempat penampungan air, yang kedua motor ini, yang ketiga tempat penampungan air yang di atas. Dan apabila sudah penuh, tentu saja siap untuk disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah untuk kebutuhan rumah tangga ya. Oke, ini ya, jadi 3 penampungan air di bawah, motor, dan penampungan air yang di atas ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi dari awal sampai pertengahan. Dan ini menginjak mengenai motor ini ya. Motor ini lumayan besar, kuat ya, tidak kecil, jadi tarikannya juga bagus, ditunjang dengan pipa-pipa yang agak besar, sehingga sedotannya akan kencang dan semprotannya juga akan kencang. Jadi sangat bermanfaat. Perlu diketahui juga ya, pelampung yang di atas tadi atau loah mahnya itu mungkin jarang sekali ya kita temui. Mungkin itu bisa dibeli atau dipesan di Arab atau mungkin di Indonesia, kurang tahu. Tetapi itu secara garis besarnya hanya untuk menambah kita pengetahuan, wawasan kita, ilmu, atau mungkin kita suatu saat menginginkan atau membutuhkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman dan sobat-sobatku semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita untuk kita gunakan atau kita perlukan apabila kita membutuhkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.